Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah eskalasi teguran mampu mengikat berkat di komunitas orang percaya. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Matius 18 ayat 15 sampai ayat 20 yang berbunyi sebagai berikut. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, apapun yang kamu ikat di bumi ini akan terikat di sorga dan apapun yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Aku berkata lagi kepadamu, jika 2 orang dari antara kamu di bumi ini sepakat tentang semuanya itu dan meminta, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Injil Matius 18, ayat 15-20. Bacaan ayat Alkitab hari ini, Yesus berbicara kepada murid-muridnya dalam konteks kehidupan masyarakat pada saat itu. Pada titik ini, Yesus baru saja mengajar tentang kerendahan hati, pengampunan, dan pentingnya hubungan di antara para pengikutnya. Para murid, dalam perjalanan mereka dengan Yesus, sedang bergulat dengan tantangan hidup dalam komunitas yang harus mengemukakan dan mempersatukan persatuan. Pada saat itu para murid masih mempelajari seluk-beluk hubungan mereka dalam komunitas orang percaya yang baru terbentuk, membutuhkan bimbingan tentang penyelesaian konflik dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus merespons dengan menguraikan proses eskalasi teguran, mulai dari 4 mata hingga meluas ke tingkat jemaat, menekankan pentingnya mengatasi perselisihan dalam komunitas Kristen, dengan tujuan untuk rekonsiliasi. Konteksnya melibatkan dinamika kehidupan komunal, tantangan yang muncul dalam hubungan persaudaraan yang erat, dan kebutuhan akan pendekatan penebusan terhadap konflik di antara orang percaya. Konteks yang lebih luas adalah saat Yesus mempersiapkan murid-muridnya untuk peran mereka dalam menyebarkan pesan kerajaan Allah. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Dalam kehidupan kontemporer kita yang terjalin secara rumit, pesan Tuhan hari ini menggemakan relevansinya dengan situasi kita hari-hari ini. Konteks saat ini ditandai oleh kompleksitas hubungan interpersonal, diamplifikasi oleh sifat instan dari dunia yang saling terkait. Panggilan untuk meningkatkan teguran dengan tujuan akhir rekonsiliasi adalah sebuah prinsip yang abadi. Pesan Tuhan kepada kita jelas, di dunia yang sering dirusak oleh perselisihan yang memecah belah persatuan, komunitas Kristen dipanggil untuk menjadi tempat penyembuhan, di mana konflik ditangani dengan cinta kasih, pemahaman yang berempati, dan komitmen untuk restorasi. Pesan itu juga menghadapi budaya pengabaian, dan juga yang mempermalukan secara publik, yang menjadi ciri era digital kita. Ini menantang kita untuk bergerak melampaui kecenderungan untuk mengabaikan konflik, mendesak kita untuk merangkul kekuatan eskalasi peneguran untuk tujuan pertobatan. Dalam masyarakat yang sering menekankan individualisme, pesan Tuhan mendorong kita untuk memprioritaskan kesejahteraan bersama, mengakui bahwa eskalasi teguran, ketika dipandu oleh cinta kasih dan keinginan untuk rekonsiliasi, dapat membawa berkat dan menumbuhkan budaya pengampunan dan persatuan.
Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita harus bersedia untuk terlibat dalam proses menegur saudara seiman kita yang jatuh dalam dosa. Ini mengharuskan kita untuk menumbuhkan budaya, di mana konflik tidak boleh disembunyikan atau diabaikan, tetapi ditangani dengan keinginan sejati untuk terjadinya sebuah resolusi. Meningkatnya proses teguran, dari hanya 4 mata, sampai melibatkan komunitas yang lebih luas, bukanlah panggilan untuk peneguran yang keras, tetapi undangan untuk berani dalam mengejar rekonsiliasi kita. Sebagai pengikut Kristus, respons kita melibatkan mewujudkan prinsip-prinsip kasih, kerendahan hati, dan dialog pengampunan dosa dalam interaksi kita satu sama lain. Selain itu, respons kita yang meluas ke komitmen terhadap akuntabilitas dalam masyarakat. Yesus menekankan akan adanya tanggung jawab komunal dalam mengatasi konflik, mendesak kita untuk mengakui bahwa kita adalah bagian dari tubuh yang lebih besar, di mana setiap anggota memainkan peran dalam kesehatan dan kesatuan secara keseluruhan. Meningkatnya teguran adalah seruan untuk akuntabilitas kolektif, di mana komunitas berkumpul di sekitar mereka yang bertentangan, membimbing mereka menuju resolusi dan restorasi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat kami merenungkan firman-Mu hari ini, kami mengakui kebijaksanaan dalam eskalasi teguran demi rekonsiliasi dalam komunitas orang percaya. Beri kami keberanian untuk terlibat dalam percakapan untuk kebaikan, namun tidak mudah ini, kami dipandu oleh kasih Tuhan, dan keinginan untuk sebuah pemulihan. Semoga interaksi kami dengan sesama saudara seiman, ditandai oleh kerendahan hati dan komitmen untuk membangun, membawa berkat bagi komunitas kita. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.